Itu perbedaan tanam padi konvensional dan menggunakan SRI, metode SRI. Ini tanam 1 minggu lebih awal, bibitnya tua dan sudah dipupuk urea 1 kali, sudah masuk urea. Ini penampakannya seperti ini. Kemudian yang ini tanam 1 minggu berikutnya, bibit muda umur 14 hari, ditanam 1-2 helai saja. Penampakannya seperti ini, tidak menggunakan urea, belum masuk pupuk sintetis sama sekali, hanya menggunakan POC. Intensitas spray 1 minggu 2 kali. Ini hasilnya, anakannya kurang lebih 10 ya, 10, tanam 2. Ini konvensional umum, bibitnya tua kurang lebih 1 bulanan, tanamnya lebih dari 3, bisa 4 batang helai. Ini penampakannya sudah masuk urea, ada kemerah-merahannya, itu nggak tahu apa. Ini bersebelahan ya, ini tidak ada sama sekali merah, hijau muda. Ini hijau tua sama ada merah-merahnya. Ini seperti ini. Nah, ini. Penampakannya seperti ini. Ini kemarin yang pinggir-pinggir ini tidak asli, maksudnya sudah dibelah jadi 2 karena apa, penyulaman. Yang asli masih mulai awal, yang ini yang agak banyak ini. Nah, ini asli mulai awal. Kalau yang seperti ini kemarin dibeseh gitu dah, istilahnya diambil jadikan 2 untuk menutupi yang hilang-hilang itu karena hama keong. Jadi yang asli itu yang besar-besar ini, seperti ini masih asli, yang gede-gede itu. Yang kecil-kecil ini hasil penyulaman. Jadi ini diambil dijadikan 2, nanti dipasang di 1-2 gitu, karena hama keong jadi memakan sampai hilang, jadi harus tambal sulam. Ini penampakan sistem penanaman SRI ya, metode SRI, bibit muda dengan cara khusus, penyemaiannya tidak masuk urea sama sekali. Kita mencoba riset nanti sampai panen, insya Allah jika memungkinkan nanti ini positif, tidak menggunakan pupuk urea dan sejenisnya, hanya menggunakan POC cair dan kemarin pupuk dasar kompos. Jadi ini tidak dipupuk sampai panen, insya Allah tidak dipupuk urea maksudnya, dan lain-lain itu sintetis yang dari pabrikan. Insya Allah ini akan menerapkan organik murni. Ini yang masih asli seperti itu, yang sedikit-sedikit ini berarti hasil penyulaman, diambil jadi 2. Jadi ini diambil jadi 2, jadinya ini. Itu ini yang konvensional. Nggak tahu ya kenapa merah-merah gini. Kayaknya ini ya, silakan dilihat pertumbuhan dari tingginya, dari warnanya beda. Ini nyalip ya, ini hampir 30 cm kalau diukur lurus. Ini mungkin 25 ya, padahal ini tanam 1 minggu lebih awal dan tanamnya banyak. Mungkin masih ada video saya yang lama, tanamnya itu banyak, mungkin bisa 4 ya, 4 sampai 5.
Jadi posisi ini masih tetap belum apa ya, tidak signifikan itu tumbuh anakannya, itu masih tetap jumlah penanaman yang pertama. Jadi kata lain itu hampir belum tumbuh anakan ya, mungkin 2% lah, 5%. Soalnya tanamnya memang jumlahnya seperti itu. Tapi ini kemarin satu ya, 1 2 1 2, enggak 3, satu helai. Nanti saya nggak bisa nyabut ini. Lihat dari pecahan-pecahannya ini, kelihatan dari akarnya ini, kelihatan ini tanam berapa itu kelihatan di situ. Apabila diambil, dicabut, diangkat, itu masih ada tanaman intinya, itu kelihatan. Kalau ini 5 mungkin ya, saya dekatkan. Nah ini jumlah awal ya segitu itu, bukan 2 ya, ini 5 mungkin tanamnya, 5 helai. Ini 2, ini 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 itu juga ada maksudnya. Kemarin bibitnya tidak produktif, jadi takutnya itu kurang, jadi ditanam di jumlahnya itu juga pres, itu pun nggak nutut. Akhirnya cuma tanam 2 maksimal, saya bolehkan 2 sama yang nanam, jangan sampai 3, takutnya nggak cukup. Mungkin berikutnya sih nggak ada mas, dicobalah ditanam 5 gitu ya, mungkin bisa jadi kayak di iklan-iklan itu di media sosial yang sampai gede gitu. Berapa itu dengan umur segini sudah hampir 40 itu. Saya curiga itu mungkin ditanam 5, saya nggak yakin banget itu ditanam 2 atau 3, pasti itu ditanam 5. Bisa mekrok-mekrok, akarnya saja segini itu, jadi nanti bisa 3 kali lipatnya ini gedenya dengan umur sekian maksudnya. Itu ini karena kemarin kekurangan benihnya gagal lah istilahnya, nggak tahu, karena ini impari 4 termasuk kategori varietas lama, jarang di pasaran, tapi kita dapat di salah satu kios, dan itu pun di dasar sendiri. Jadi mungkin akhirnya kurang begitu bagus pertumbuhannya, bahkan banyak yang mati. Dari 1 sak kemarin mungkin cuma hidup setengah saknya yang hidup, jadi setengah itu mati. Masih jadi sampai sekarang masih nggak hidup, ada di lahan sana masih berupa gabah. Padahal itu bagus, maksudnya super, bukan ngambang, masih tenggelam, masih bagus bibitnya, tapi ya mungkin itu kelamaan. Ini kondisinya, maaf, beberapa hari, minggu, hampir 1 bulan tidak online karena kendala medianya, alatnya rusak. Ini kondisinya masih perlu tambal sulam, banyak yang hilang, dihajar kul, dihajar keong. Ini umur 25 HST, termasuk lambat sebetulnya dengan kondisi sekian, karena memang menggunakan organik murni, dan ini lahan pasca penambangan pasir. Tanahnya mungkin tidak sampai 20 cm, ini mungkin 10 cm ya tanahnya ya, tanah lumpurnya itu. Bahkan yang di sana itu cuma 2 cm, ini mungkin 5 cm, ini sekian, berapa ini, 10 sampai 15 cm saja. Lumpurnya beda sama yang sana. Ini masih proses proses reklamasi mulai dari awal lagi. Ini mungkin butuh waktu 5 sampai 10 panenan lagi bisa normal seperti dahulu kala. Ini masih 4 panenan mungkin dari penambangan kemarin, jadi makanya mumpung awal gunakan organik, memperbaiki lahan ini
Kemarin sudah dicoba sintetis, dengan umur sekian itu sebetulnya pertumbuhannya sangat bagus, anakannya juga bagus. Kemarin sampai panen bisa 45 anakan itu. Ini coba nanti menggunakan POC mentok berapa, kita riset aja dulu. Yang penting bisa selamat sampai akhir musim tanam kedua ini. Semoga selamat sampai tujuan. Sekian dulu reviewnya. Salam petani padi Indonesia, petani organik Banyuwangi Ribon. Petani padi Indonesia terus maju, inovatif, kreatif, menuju pangan yang sehat, bermutu tinggi demi kesehatan pangan kita. Salam satu lumpur.